Di tengah malam hujan deras di Jakarta, suara pintu kamar Aulia berderit terbuka. Teman sekamarnya, Nadia, yang selalu mengaku strict, melangkah masuk dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Dia mengunci pintu di belakangnya, lalu menatap Aulia dengan mata penuh air mata, dan berbisik, "Aku tidak bisa bohong lagi, Aul. Aku mencintaimu." Aulia terpaku di tempat tidurnya, selimut masih menutupi tubuhnya yang setengah telanjang setelah mandi malam. Hatinya berdegup kencang, campur aduk antara harapan yang selama ini dipendam dan ketakutan akan konsekuensi. Nadia, gadis cantik berhijab yang berasal dari keluarga konservatif di Bandung, selalu menjadi teman dekat Aulia sejak mereka kuliah bersama di universitas negeri terkenal di ibu kota. Mereka berbagi apartemen kecil di kawasan Tanah Abang untuk menghemat biaya, dan selama 2 tahun itu, Aulia telah berjuang menyembunyikan perasaannya yang lebih dari sekadar persahabatan. "Aku tahu ini gila," lanjut Nadia sambil mendekat, suaranya parau. "Keluargaku akan membunuhku jika tahu. Tapi setiap malam, aku memikirkanmu. Saat kamu tersenyum, saat kita bercanda di dapur, saat kamu cerita tentang mimpi-mimpimu. Aku takut, Aul. Tapi aku lebih takut kehilanganmu." Aulia bangkit pelan, hatinya terbelah. Dia sudah lama menyadari orientasinya sebagai lesbian, tapi di Indonesia, di mana agama dan norma sosial menekan ketat, dia memilih diam. Keluarganya di Surabaya, orang tua yang taat beragama, sering menanyakan kapan dia punya pacar laki-laki. Setiap telepon dari ibu membuatnya berpura-pura, berbohong tentang teman pria yang sebenarnya tak ada. Nadia duduk di tepi tempat tidur, tangannya menyentuh lengan Aulia dengan lembut. "Ingat malam itu di pesta kampus? Saat kita menari bersama, dan aku merasa berbeda. Aku pikir itu hanya mabuk, tapi semakin hari, semakin jelas. Aku mencoba melawan, Aul. Aku pergi ke masjid lebih sering, berdoa agar perasaan ini hilang. Tapi Tuhan sepertinya punya rencana lain." Aulia menarik napas dalam. Dia ingat malam itu, bagaimana Nadia tertawa lepas, bagaimana tangan mereka saling genggam di bawah cahaya lampu pesta. Tapi dia tak pernah berani berharap. "Kenapa sekarang, Nad? Kenapa harus malam ini?" tanya Aulia, suaranya bergetar. "Karena besok adalah hari ulang tahun Nadia yang ke-22, dan keluarganya akan datang berkunjung. Ayah Nadia, seorang ustadz terkenal di komunitasnya, sudah merencanakan pertemuan dengan seorang pemuda dari keluarga baik-baik. Mereka ingin aku bertunangan, Aul. Dengan cowok yang bahkan aku tak kenal betul. Aku tak bisa. Aku tak mau hidup dalam kebohongan." Air mata Nadia mengalir deras sekarang, dan Aulia, meski hatinya berbunga, merasakan beban berat. Ini bukan dongeng. Di Indonesia, cinta seperti ini bisa berujung pada pengucilan, kekerasan, bahkan hukum yang ambigu tapi menakutkan. Pagi harinya, suasana apartemen tegang. Nadia berpura-pura biasa saat sarapan, tapi matanya sering mencuri pandang ke Aulia. "Kita harus bicara nanti malam," bisik Nadia saat Aulia bersiap ke kampus. Aulia mengangguk, pikirannya kacau. Di kelas, dia tak bisa konsentrasi. Teman-temannya, sekelompok mahasiswa hukum seperti dirinya, bercanda tentang isu-isu sosial. Dengar gak berita kemarin? Ada pasangan gay di Medan yang diusir keluarga. Kasihan banget, kata salah satu teman. Aulia tersenyum kecut, menyembunyikan kegelisahannya. Pulang ke apartemen, Aulia menemukan Nadia sedang menangis di kamarnya. "Ayah telepon tadi. Dia bilang pemuda itu sudah siap datang besok. Aku harus apa, Aul?" Aulia memeluknya, untuk pertama kalinya merasakan kehangatan yang selama ini diimpikan. Tapi pelukan itu penuh risiko. "Kita bisa kabur," usul Aulia setengah bercanda,
tapi Nadia menggeleng. Tidak semudah itu. Keluargaku bergantung padaku. Adik-adikku masih sekolah. Konflik mulai muncul, Nadia terjebak antara cinta dan kewajiban keluarga. Malam itu mereka bicara panjang lebar. Nadia cerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana ayahnya mendidiknya dengan ketat, melarang segala bentuk penyimpangan. Aku pernah suka sama teman perempuan di SMA, tapi aku kubur dalam-dalam. Sampai ketemu kamu. Aulia berbagi ceritanya sendiri, bagaimana dia pertama kali sadar saat remaja, bagaimana dia bergabung dengan komunitas LGBTQ online secara diam-diam, tapi tak pernah berani keluar. Masyarakat kita belum siap, Nad. Banyak yang bilang ini penyakit, dosa besar. Tapi di tengah pembicaraan, telepon Nadia berdering. Ibunya. Iya, Bu. Besok aku siap. Pemuda itu baik, katanya. Nadia berbohong dengan suara tenang, tapi setelah telepon ditutup, dia melempar ponsel ke dinding. Aku benci ini. Aku benci harus berpura-pura. Aulia memungut ponsel itu, hatinya sakit melihat Nadia menderita. Mungkin kita bisa coba pelan-pelan. Tak perlu buru-buru bilang ke keluarga. Tapi Nadia menggeleng. Tidak, Aul. Aku mau jujur. Besok saat mereka datang, aku akan bilang. Aulia terkejut. Itu gila. Mereka bisa marah besar. Nadia tersenyum pahit. Lebih baik marah sekarang daripada aku menikah dengan orang yang tak kucinta. Keputusan itu menjadi titik balik, tapi Aulia tahu, ini baru awal dari badai yang akan datang. Hari berikutnya, keluarga Nadia tiba. Ayahnya, seorang pria bertubuh tegap dengan jenggot rapi, memeluk Nadia hangat. Ibu dan adik-adiknya ikut serta, membawa kue ulang tahun. Pemuda itu, bernama Rea, datang tak lama kemudian, tampan dan sopan. Mereka duduk di ruang tamu kecil apartemen, Aulia ikut serta sebagai teman sekamar. Suasana ceria, tapi Nadia gelisah. Saat makan malam, Nadia bangkit tiba-tiba. Ayah, Bu, aku ada yang mau bilang. Semua mata tertuju padanya. Aku tidak mau bertunangan dengan Rea. Aku mencintai orang lain. Ayahnya mengerutkan kening. Siapa? Kenapa tak bilang dari dulu? Nadia menarik napas dalam, matanya bertemu dengan Aulia. Aku mencintai Aulia. Aku lesbian. Ruangan hening sejenak, lalu meledak. Ayah Nadia berdiri marah, apa katamu? Ini pasti pengaruh buruk kota besar. Kamu sakit, Nak. Ibu menangis, adik-adik terkejut. Rea terlihat kecewa tapi diam. Aulia merasa dunia berputar, tak siap dengan kejadian ini. Nadia bertahan, ini aku yang sebenarnya, ya. Aku tak bisa bohong lagi. Pertengkaran berlanjut hingga malam. Ayah Nadia mengancam memutus bantuan finansial, memaksa Nadia pulang ke Bandung. Kamu harus ikut pengobatan rohani, katanya. Nadia menolak, aku tak sakit. Ini cinta. Akhirnya, keluarga pergi dengan amarah, meninggalkan Nadia dan Aulia dalam kesunyian. Aku tak menyesal, kata Nadia sambil memeluk Aulia. Tapi Aulia tahu, ini baru permulaan penderitaan. Beberapa hari setelah pengakuan itu, kehidupan Aulia dan Nadia berubah drastis. Telepon dari keluarga Nadia tak henti-hentinya datang, penuh ancaman dan bujuk rayu. Ayahnya mengirim pesan, kembalilah, Nak. Kita bisa obati ini. Jangan hancurkan masa depanmu. Nadia memblokir nomor itu, tapi hatinya terluka. Mereka pikir aku monster, katanya pada Aulia suatu malam, saat mereka berbaring bersama di tempat tidur. Aulia mencoba kuat, tapi tekanan mulai terasa. Di kampus, rumor mulai beredar. Seorang teman Nadia,
yang kebetulan mendengar dari adiknya, menyebarkan gosip. Nadia lesbian loh. Sama teman sekamarnya. Aulia merasakan tatapan aneh dari teman-teman kelas. Seorang dosen, yang dikenal konservatif, memanggil Aulia ke ruangannya. Saya dengar ada isu tentangmu. Ingat, universitas ini punya aturan moral. Jangan sampai mempengaruhi nilai. Nadia kehilangan pekerjaan paruh waktunya di KAI dekat kampus. Bosnya setelah mendengar rumor, bilang, Nad, pelanggan kita banyak yang religius. Ini bisa bikin repot. Nadia pulang dengan mata bengkak, aku tak punya uang lagi, Aul. Bagaimana bayar sewa? Aulia memeluknya, kita bagi-bagi. Aku punya tabungan. Tapi dalam hati, Aulia khawatir. Keluarganya sendiri mulai curiga. Ibu Aulia telepon, kenapa Nadia tak pulang? Ada apa sebenarnya? Konflik internal Nadia semakin dalam. Malam-malam dia terbangun menangis, mempertanyakan keputusannya. Apakah ini benar, Aul? Apakah Tuhan membenci kita? Aulia yang lebih lama bergulat dengan identitasnya, mencoba meyakinkan. Cinta tak pernah salah. Yang salah adalah masyarakat yang tak paham. Tapi Aulia sendiri ragu. Dia ingat cerita teman online yang diusir keluarga, hidup sendirian di jalanan. Suatu hari, Aulia bertemu dengan mantan pacar Nadia, seorang pria bernama Budi, yang datang ke apartemen. Aku dengar tentang kalian. Nadia bohongi aku selama ini, tanyanya marah. Nadia menghadapinya, Bud. Aku tak pernah cinta kamu sebenarnya. Budi pergi dengan hati hancur, tapi sebelumnya sempat mengancam, aku bisa bilang ke semua orang. Ancaman itu menjadi kenyataan, postingan di media sosial mulai bermunculan, mengecam Nadia dan Aulia sebagai penyimpang. Di tengah tekanan itu, hubungan mereka justru semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi mimpi. Somedai, kita bisa pindah ke kota yang lebih terbuka, seperti Bali, kata Aulia. Nadia tersenyum, atau luar negeri. Tapi realitas menampar. Ayah Nadia datang lagi, kali ini dengan ustadz dari masjid. Kita lakukan ruyah, nak. Ini pasti pengaruh setan. Nadia menolak, tapi ustadz itu mulai membaca ayat-ayat, membuat Nadia gemetar. Aulia mengusir mereka, cukup. Ini rumah kami. Setelah kejadian itu, Nadia jatuh sakit. Demam tinggi, mungkin karena stres. Aulia merawatnya, tapi hatinya gelisah. Aku takut kehilanganmu, Nad. Nadia memegang tangannya, aku juga. Tapi ini harga yang harus kita bayar. Saat Nadia tidur, Aulia membuka laptop, mencari dukungan online. Dia bergabung dengan Forum Indonesia, membaca cerita serupa. Ada yang berhasil, ada yang hancur. Puncak konflik datang saat keluarga Aulia tahu. Adik Aulia, yang kuliah di Jakarta juga, datang berkunjung dan melihat mereka berpelukan. Kak, ini apa? Tanyanya terkejut. Aulia mengaku dan adiknya pergi dengan janji tak bilang ke orang tua. Tapi 2 hari kemudian, ayah Aulia telepon marah. Kamu hancurkan nama keluarga. Pulang sekarang. Aulia menangis, ya. Ini aku. Nadia yang sudah sembuh mendukung Aulia. Kita hadapi bersama. Tapi Aulia mulai ragu. Apakah ini layak? Lihat kita sekarang, tak punya dukungan, tak punya uang. Nadia marah, jadi kamu mau menyerah. Pertengkaran pertama mereka pecah. Nadia bilang, aku korbankan segalanya untukmu. Aulia balas, aku juga. Tapi ini terlalu berat. Mereka berdamai setelah itu, tapi retak mulai terlihat. Nadia mulai mencari pekerjaan baru, tapi ditolak berkali-kali karena rumor.
Aulia kehilangan beasiswa karena masalah moral. Mereka terpaksa pinjam uang dari teman, tapi teman-teman mulai menjauh. Satu-satunya dukungan datang dari komunitas online, di mana mereka bertemu dengan pasangan lesbian lain yang selamat dari badai serupa. Suatu malam, Nadia mendapat tawaran pekerjaan di Yogyakarta. Ini kesempatan, Aul. Kita bisa mulai baru di sana. Aulia setuju, tapi hati kecilnya bilang ini pelarian. Mereka packing barang, meninggalkan Jakarta dengan harapan baru. Tapi di stasiun kereta, ayah Nadia muncul tiba-tiba. Jangan pergi, nak. Makan ayah. Kita bisa bicara. Nadia ragu, matanya basah. Ayah mau terima aku apa adanya. Ayahnya menggeleng pelan, tidak. Tapi ayah mau bantu kamu sembuh. Nadia menolak, naik kereta dengan Aulia. Tapi di perjalanan, Nadia menangis sepanjang jalan. Aku rindu keluarga, Aul. Aulia memeluknya, tapi tahu bahwa luka ini tak akan sembuh cepat. Di Yogyakarta, mereka tinggal di kos sederhana. Nadia mulai kerja di toko buku, Aulia lanjut kuliah online. Kehidupan lebih tenang, tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Nadia sering mimpi buruk, bangun menjerit. Aulia mencoba jadi penyokong, tapi tekanan membuatnya marah-marah kecil. Ile tilu. Hidup di Yogyakarta membawa angin segar bagi Aulia dan Nadia, tapi tak sepenuhnya menyembuhkan luka. Nadia bekerja keras di toko buku, berinteraksi dengan pelanggan yang lebih terbuka pikiran. Di sini orang lebih santai, katanya pada Aulia suatu sore saat mereka jalan-jalan di Malioboro. Aulia tersenyum, ya, tapi kita tetap harus hati-hati. Mereka tak berani pegang tangan di depan umum, takut tatapan judgmental. Konflik baru muncul saat Nadia bertemu dengan teman lama dari Bandung, seorang perempuan bernama Sari, yang juga lesbian tapi hidup tertutup. Sari datang ke Yogyakarta untuk bisnis, dan mereka bertemu di KAI. Aku iri sama kalian. Berani keluar, kata Sari. Nadia tersenyum, tapi dalam hati, dia merasa lelah. Sari mengajak Nadia bergabung dengan kelompok dukungan rahasia di kota itu. Ini bisa bantu kalian. Aulia ragu saat Nadia cerita. Jangan-jangan ini jebakan. Tapi Nadia pergi, dan di sana dia bertemu banyak cerita mirip. Ada yang diusir keluarga, ada yang bertahan. Nadia pulang dengan semangat baru. Kita tak sendirian, Aul. Tapi Aulia merasa cemburu. Kamu sering ketemu Sari akhir-akhir ini. Nadia tertawa, dia teman kok. Cemburu itu tumbuh. Aulia melihat pesan di ponsel Nadia dari Sari, Miss Yo. Nadia jelaskan, itu biasa. Tapi Aulia tak percaya. Pertengkaran pecah lagi. Kamu korbankan keluarga untuk aku, tapi sekarang flirting sama orang lain. Nadia marah, kamu paranoid. Aku butuh teman yang paham. Mereka pisah ranjang malam itu. Aulia keluar rumah, jalan sendirian di malam Yogyakarta. Dia telepon adiknya, yang sekarang lebih mendukung. Kak, sabar. Cinta butuh waktu. Aulia menangis, aku takut kehilangan dia. Kembali ke kos, Nadia sudah tidur. Aulia memeluknya diam-diam. Pagi harinya, mereka berdamai. Tapi Sari menjadi pemicu. Nadia ajak Aulia ke pertemuan kelompok. Di sana, Aulia bertemu orang-orang hebat, termasuk seorang aktivis yang cerita tentang perjuangan hak di Indonesia. Kita harus berjuang, bukan sembunyi. Aulia terinspirasi, tapi Nadia mulai berubah. Dia lebih berani posting di media sosial tentang isu sosial tanpa langsung bilang identitasnya. Konflik keluarga muncul lagi. Ibu Nadia datang diam-diam ke Yogyakarta. Nak, ayah sakit. Kembalilah. Nadia terkejut, hatinya terguncang.
Sakit apa, Bu? Ibu menangis, jantung. Karena stres mikirin kamu. Nadia merasa bersalah. Ini salahku. Aulia marah, jangan manipulasi dia. Tapi Nadia pergi ke Bandung, meninggalkan Aulia sendirian. Di Bandung, Nadia melihat ayahnya lemah di rumah sakit. Makan ayah, nak. Ayah takut kehilanganmu. Nadia menangis, aku juga ya. Tapi aku tak bisa ubah siapa aku. Ayahnya pelan-pelan terima, coba jelaskan pelan-pelan. Nadia cerita dan ayahnya dengar, meski sulit. Mungkin ayah salah. Tapi saat Nadia bilang tentang Aulia, ayahnya diam. Nadia pulang ke Yogyakarta dengan hati campur aduk. Ayah mulai paham, Aul. Tapi butuh waktu. Aulia senang, tapi curiga. Jangan-jangan ini jebakan. Nadia tersinggung, kamu tak percaya aku. Konflik lagi. Di tengah itu, Sari mendekati Nadia lebih dekat. Aku suka kamu, Nad. Nadia terkejut, menolak. Aku cinta Aulia. Tapi Aulia tahu dari pesan, dan marah besar. Kamu bohong. Nadia jelaskan, tapi Aulia pergi, tinggal di teman. Nadia cari Aulia, tapi tak ketemu. Dia menangis sendirian, merasa kehilangan segalanya. Akhirnya, Aulia kembali setelah 2 hari. Ma, aku takut. Mereka berdamai, tapi kepercayaan retak. Kemudian, berita buruk datang. Kelompok dukungan dibubarkan polisi karena aktivitas menyimpang. Sari ditangkap, Nadia hampir kena. Mereka ketakutan, pindah lagi ke Solo. Di sana kehidupan lebih sulit. Nadia kehilangan pekerjaan lagi, Aulia sakit karena stres. Ile opat. Di Solo, Aulia dan Nadia mencoba membangun ulang. Mereka tinggal di rumah kecil, Nadia kerja sebagai relancer online, Aulia ajar les priat. Tapi trauma masa lalu menghantui. Nadia sering murung, aku rindu keluarga. Aulia mencoba hibur, kita buat keluarga sendiri. Tapi konflik moral muncul. Nadia mulai ragu dengan orientasinya. Mungkin aku bisa coba dengan pria lagi. Aulia terluka, jadi selama ini bohong. Nadia menangis, bukan. Aku bingung. Mereka konsultasi dengan psikolog rahasia yang paham. Psikolog bilang, ini normal. Tekanan masyarakat bisa bikin ragu. Aulia juga punya konflik sendiri. Keluarganya datang ke Solo, ayah dan ibu. Kami mau lihat sendiri. Aulia takut, tapi Nadia sembunyi. Keluarga bicara, kami tak setuju, tapi kami cinta kamu. Aulia menangis, terima kasih. Tapi mereka minta Aulia putus dengan Nadia. Pikirkan masa depan. Aulia menolak, ini masa depanku. Setelah keluarga pergi, Nadia keluar sembunyi. Kamu pilih aku. Aulia angguk, selamanya. Mereka semakin dekat, tapi Nadia dapat telepon dari Sari, yang sudah bebas. Aku butuh bantuan. Nadia pergi ke Yogyakarta, membantu Sari. Aulia cemburu lagi. Saat Nadia pergi, Aulia bertemu dengan teman lama, seorang perempuan strike tapi mendukung. Kamu kuat, Aul. Tapi Aulia tergoda untuk hidup normal. Bayangkan kalau aku nikah cowok. Tapi dia sadar, itu bukan dia. Nadia kembali dengan cerita, Sari baik-baik saja. Tapi Aulia curiga ada yang disembunyikan. Mereka bertengkar hebat. Nadia bilang, mungkin kita perlu break. Aulia sok, jangan. Break itu terjadi. Nadia pindah sementara ke teman, Aulia sendirian. Dia depresi, tak makan, tak tidur. Teman online dukung, bertahanlah. Nadia juga menderita, tapi butuh ruang. Setelah seminggu, Nadia kembali. Aku salah.
aku cinta kamu. Mereka berdamai, tapi kali ini lebih kuat. Mereka putuskan pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Di Bali, kehidupan lebih baik. Nadia buka usaha kecil, Aulia kerja di Ngohak Asasi. Mereka bertemu pasangan lain, belajar dari pengalaman. Tapi masa lalu datang lagi. Ayah Nadia sakit parah, minta Nadia pulang. Nadia pergi ke Bandung, Aulia ikut. Di rumah sakit, ayah bilang, makan ayah. Ayah terima kamu. Nadia menangis bahagia. Keluarga pelan-pelan terima, meski sulit. Tapi ada pengkhianatan. Adik Nadia yang iri sebarkan foto mereka ke media. Rumor meledak lagi. Nadia marah, kenapa kamu lakukan ini? Adik bilang, aku tak mau keluarga hancur karena kamu. Mereka hadapi badai media. Aktis bantu, tapi tekanan besar. Aulia dan Nadia hampir putus, tapi bertahan. Ile 5. Di tengah badai media di Bali, Aulia dan Nadia bersatu lebih erat. Mereka ikut demonstrasi HAKLD, suara mereka didengar. Kita tak takut lagi, kata Nadia di podium kecil. Aulia bangga, kamu hebat. Keluarga Nadia pelan-pelan berubah. Ibu datang ke Bali, aku mau paham. Mereka bicara panjang, ibu peluk Nadia. Maafkan kami. Ayah, meski lemah, kirim pesan dukungan. Aulia juga rekonsiliasi dengan keluarganya. Ayah telepon, kami salah. Datanglah pulang. Mereka kunjungi Surabaya, keluarga terima Nadia sebagai teman, pelan-pelan sebagai pasangan. Tapi tak semua mulus. Teman lama Nadia, Rea, muncul lagi. Aku masih cinta kamu. Nadia tolak, aku bahagia sekarang. Rea pergi, tapi tinggalkan pesan, hati-hati, masyarakat belum siap. Memang, ancaman datang. Kelompok radikal demo di depan usaha Nadia. Tutup. Penyimpang. Nadia takut, tapi Aulia bilang, kita lawan. Mereka tutup sementara, pindah lokasi. Di tengah itu, Nadia hamil. Tidak, salah. Mereka putuskan adopsi anak yatim, tapi sulit karena status. Mereka berjuang lewat hukum. Tahun berlalu, mereka jadi panutan di komunitas. Nadia tulis buku tentang perjuangan, Aulia jadi pengacara HAKLD. Mereka hadapi maut saat demo, tapi selamat. Akhirnya, di pantai Bali, mereka bertukar cincin secara pribadi. Selamanya, kata Nadia. Aulia angguk, meski dunia lawan. Tapi cerita tak berakhir bahagia sempurna. Nadia sakit, kanker dari stres masa lalu. Aulia rawat, jangan tinggalkan aku. Nadia sembuh, tapi lemah. Di akhir, mereka duduk di teras, lihat matahari terbenam. Apakah semua ini layak? Tanya Nadia. Aulia jawab, ya, karena cinta kita benar. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin sama adalah dosa yang tak termakan, atau justru bukti bahwa cinta tak mengenal batas?